Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana kalian berada? Semoga kita semua dimudahkan segala jalan dan selalu sehat-sehat saja ya. Ini adalah tentang pakaian. Pakaian apa aja yang aku pakai selama perjalanan, selama hiking. Ya, mungkin berbeda dengan pada saat aku mendaki di gunung biasa Indonesia yang tidak dingin. Oke, dari dalam dulu ya. Ini sedikit embarrassing, sedikit. Sangat dalam, CD. Ini terbuat dari 95% merino wool. Jadi tahan odor ya, tahan bau. Dan 5% elastane. Jadi agak melanggar dikit. Boxer. Karena jadi sehingga agak tidak mencaf atau dari pergesekan. Kemudian long john. Long john sama. Bahannya dari merino wool, 90%, 5% elastane untuk elasticity. Tapi ada lagi, ini nggak tahu kapan, udah bertahun-tahun belinya nih. Aku suka kenapa? Karena ini terbuat dari elastis power stretch dari Polartec. Jadi cukup hangat, cukup tebal dan cukup nggak tahu cara gimana mengungkapkannya dengan kata-kata. Cukup enak lah. Dan juga ini semacam legging juga. Karena ada kantong di belakangnya. Jadi pada saat kita lari atau lari pagi, bisa menyelipkan barang-barang yang paling penting di kantong. Tapi biasanya juga ini aku pakai sebagai dalaman. Nah itu dari bawah. Sekarang dari atas adalah katakanlah ini base layer ya. Sama juga terbuat dari 90% merino dan juga 5% elastane. Jadi untuk elasticity-nya dibuat dari elastane dan juga untuk kehangatannya dan anti baunya, anti odornya dari merino wool. Oke, itu dalaman. Berlanjut kepada medium layer ya. Ini sangat langsung kita ngomongin juga dengan sistem layering kita. Nah, medium layer ini dari Polartec, sama juga mereknya Macpac. Ini terbuat dari Polartec. Jadi setelah kita base layer, medium layer. Kalau celana biasanya aku itu nggak pakai medium layer. Medium layer itu langsung ke soft shell-nya. Ya. Ini dia terbuat dari Polartec. Yang aku suka ada thumb loop-nya. Jadi gini dia. Susah nggak sih? Thumb loop ini maksudnya loop untuk ibu jari. Itu ada. Nah seperti ini. Jadi untuk menahan ini creeping ke atas. Biasanya kan kalau kita ini kan nggak ada loopnya. Kadang-kadang itu kita sing-singkan dengan baju ataupun tanpa sengaja nyingsing sendiri dia. Tapi kalau dalam ini pakai ini bisa. Jadi untuk menahan ini creeping ke atas, apalagi kalau dingin-dingin kan. Jadi ini bagus untuk kehangatan. Ini sistemnya pullover, jadi bukan jaket yang punya red setting atas ke bawah. Jadi hanya setengah ya. Jadi sistem pullover ya. Pullover. Kecuali kalau bahasanya Amerikanya, bahasa umumnya bahasa Indonesia kan mengikuti American Inggris. Pullover. R-nya itu dirollkan, dibulatkan. Tapi kalau kita yang di bagian selatan ini pullover sama dengan Englandnya. Pullover, over, bukan R. Oke, kemudian itu medium. Sedangkan untuk outer ada dua. Ini soft shell. Oke, tunggu dulu. Medium
Kalaupun aku biasanya pakai medium, kalau nggak begitu dingin, yang seperti mungkin kalian udah sering melihat ini bulu angsa, katakanlah sebagai medium juga ya. Untuk bukan medium sih, lebih tepatnya ke insulasi ya, karena itu nggak begitu bagus untuk insulasi. Ini dengan bulu angsanya bisa menginsulasi kehangatan di badan kita. Ini dengan hoodnya, ini terbuat dari ini bule ya, bukan bulang, bule. Jadi terbuat dari bulu bebek. Feel powernya 90 sama 10. Jadi 90 down, 10-nya itu bulu luar. Jadi down kan itu bulu dalam. 10%-nya bulu luar. Beratnya sekitar ini cukup ringan, 250-an dah. Nah itu untuk kalau nggak begitu dingin, aku pakai ini. Tapi kalau begitu dingin banget, ya ini juga dari bulu bebek. Nah ini sama juga dari Macpac. Kalau nggak salah ini kadarnya itu 80-20 ya kalau sepanjang ingatan. Ini juga udah lama. Dan juga hoodnya ini bisa dilepas dengan resleting. Nah, jadi bisa dipakai sebagai jaket biasa aja. Kemudian punya kantong. Kita bukan ngulas jaket ya. Kita hanya mengulas tentang apa yang aku pakai selama musim dingin. Tapi ya nggak apa-apa. 2 kantong kiri kanan dan juga kantong di dalam juga ada pakai sleting untuk menyimpan HP sehingga terlindung dari kehangatan. Kan kita tahu ya, kalau yang namanya baterai HP, baterai power bank juga itu kalau kena dingin cepet untuk lemahnya discharge. Oke. Kemudian untuk bagian luar, base layer udah, medium layer udah. Untuk bagian luarnya, outer layer. Kalau nggak parah-parah banget sih, aku cuma ada soft shell. Soft shell ini sama dari Macpac juga. Ini pakai hood. Jadi ini hoodnya cukup besar ya, sehingga kita pakai helmet. Pakai helm itu bisa langsung ditaruh di atas helmnya. Ini hoodnya adjustable, pakai velcro di belakang. Kita bisa turun naikkan, kita bisa kecilkan. Nah ini ada kantong di atas. Jadi itu kalau kita pakai backpack, jadi backpack itu kalau kita ada backpack kan kita ada hip beltnya. Kalau ada kantong di sini itu sangat sulit dipakai untuk meraba apa yang ada di dalam. Kalau di sini itu strap di atas, strap di sini, strap dada. Ini kantong di dada tuh lebih mudah untuk mengakses barang-barang kita bawa. Misalnya peta atau apa. Ada uang 2.000 apalagi enggak ada, cuma 2.000 perak, lumayan. Dan yang paling ku suka apa di sini? Aku tuh paling nggak suka banget ya kalau jaket ada yang red settingnya tuh cuma one way, ke atas tok. Ya, jadi kalau kita laki-laki, kalau mau kencing atau mau duduk, itu kan enek ya, rapat di sini. Nah kita bisa buka yang bagian bawah, terus. Ini misalnya ini juga jaket aku nih two way, 2 jalur. Jaketnya bisa, maksudnya resletingnya itu bisa ditarik ke atas dan juga bisa ke bawah. Nah seperti ini kan, kalau kita masuk ke pantok gini kan. Nah ini duduk itu, ini kayaknya pantatnya nyangkut, kayaknya nggak nyaman gitu. Tapi kalau kita lepaskan dikit ini resletingnya, jadi agak melebar, jadi duduknya itu lebih enak, lebih leluasa, nggak sempit di bagian bawah ini. Oh by the way, ini juga termasuk outer layer aku. Nah, ini cuma lapisannya dari Pertex cuma 2,5 layer. Jadi kadang-kadang kalau hujan tuh paling tahan 12 jam ya sebelum
tembus ke dalam. Tapi di dalamnya ada Polartec juga. Jadi ini dua material di dalam satu jaket. Dalamnya hangat dan juga anti air di luarnya. Soalnya kan jas hujan rata-rata ya jas hujan dia hanya untuk menahan air, bukan untuk bukan untuk memberi kehangatan. Nah, ini dia. Tadi mana tadi kita jaketnya tadi. Nah, yaitu ya kantong bawah yang gak ada, cuma kantong di dada aja. Resletingnya two way dan ini soft shell, anti air, anti salju. Jadi kena air itu dia bakal mengelintir aja gitu, cas. Nah, sekarang ke bagian bawah celana. Sama juga materialnya. Celana ada kantong samping. Ya. Ini sama, ini soft shell juga. Jadi untuk outer layer ya. Resletingnya dua way. Bisa tarik ke atas, tertutup. Tapi kalau mau buka ke atas untuk ya bagi yang laki-laki tahu ya. Nah, itu bisa dibuka yang bawah ke atas gitu loh. Jadi tutup ke bawah lagi gitu. Bisa juga dari atas ke bawah buka semuanya. Tapi bisa juga tarik ke atas, tutup. Kalau kita mau nature call, tinggal dari bawah aja dibuka. Dah. Gitu. Ini kantong samping kiri kanan. Juga kantong kargo di samping kanan paha. Hanya satu. Kemudian di bagian bawahnya, ini juga dijahit sedemikian rupa ya. Jadi untuk artikulasi lutut, sehingga kalau kita bertekuk gini, nggak terlalu ketat. Nah, ini juga untuk lebih mudahnya, kita kan udah pasang, ya katakanlah ya, tidur semalaman di dalam sleeping bag, kemudian keluar pakai sepatu. Nah, ini mau pakai ini, tinggal dibuka aja ya settingnya. Jadi memudahkan untuk memakai. Ini juga elastis, sehingga memudahkan pakai sepatu seperti itu. Nah, dan juga di sini ada cantelan kayak semacam hook ya. Hook itu dikesinikan di depan ini untuk tali sepatu. Jadi ini nggak tarik ke atas terus, jadi bertahan ke tali sepatunya. Apalagi ini untuk gaiter juga ada sambungan gaiternya. Jadi ini bakal kokoh di kaki. Oke, kita udah ada base layer atas bawah, medium tadi dari Polartec dan juga dari Blue Angsa. Sedangkan medium bawah aku ini juga bisa dipakai medium layer sekaligus outer layer ya. Karena juga sama anti airnya. Nah, kemudian untuk hal yang lainnya ini hard shell. Hard shell ya memang bukan soft layer lagi. Jadi ini dari Gore-Tex. Atas juga bawah. Nah, ini juga seam seal. Sama juga tadi. Ini yang soft shell juga di dalamnya tuh tape seal. Jadi pakai tape. Jadi segala macam jahitannya itu udah dilapis dengan tape ya. Ini udah lama jadi tape juga udah mengelupas. Dan terakhir aku pakai waktu hujan-hujanan banyak lumayan cepat masuk airnya ke dalam. Ini hard shell dan celananya juga aku ada, cuman di atas kali ke bawah. Nah, itu udah dari base layer ke outer layer. Nah, sekarang ini dulu. Sebelum kita ke gaiter, ini dulu. Sepatu yang memang hangat dari Scarpa. Ini ada gaiternya, inbuilt gaiter ya, tapi nggak berlaku. Maksudnya nggak berlaku untuk jalan-jalan. Maksudnya itu kita bangun, tidur, mau jalan-jalan sekitar tenda, cukup ini aja pakai. Jadi nggak ada
gaiternya. Kecuali kalau udah siap, kita packing segala macam, kita jalan jauh, baru kita pakai gaiternya. Tadi juga ada crampon. Cramponnya itu diselipkan di sepatu ini. Demikian, nanti distrapkan ke sana. Jadi gunanya ya untuk menahan kita dari tergelincir di lahan es. Nah, kemudian di atasnya baru kita taruh gaiter. Jadi untuk menahan, bukan kemenahan sih, untuk mencegah salju masuk ke dalam sepatu, kaos kaki, segala macam. Apa lagi ya? Oke, nih. Helm. Kalau mungkin kalian bertanya, kenapa ada helm? Oke, di daerah salju, katakanlah bukan salju ini, es, karena salju lama sedemikian rupa melt dingin lagi semalaman, itu akan berubah jadi es. Nah, yang namanya kalau jalan di es itu, sepatu kalau gini, ini nggak bakal nyangkut di es. Nah, jadi pakai krampon. Udah pakai krampon pun kadang kita bisa terpleset. Nah, bayangin kalau terpleset kepala duluan. Inilah nolong kita untuk melindungi kepala dari benturan pada saat kita tergelincir di medan-medan yang ada esnya. Jadi bukan hanya sekedar gulu-gulu aja. Misalnya di Gunung Raung juga orang pakai helm karena apa? Kalau tergelincir, batu menggelinding dari atas segala macam, jadi ini melindungi. Nah, itu kalau di Gunung Raung ya. Kalau di gunung es mungkin kalian bertanya, apa sih yang bisa? Salju kan lembut. Oke. Lembut ya pas masih salju. Kalau udah jadi es, keras juga. Kalau jatuh tergelincir lumayan terbentur kepala. Oke, demikian dulu. Sekarang aku akan tunjukkan bagaimana. Oke, so lupa. Nih, nah. Ini kapal es untuk membantu kita ke jalan. Ukurannya mungkin kalian nggak bakal, kenapa nih kok gantung seperti ini ya, karena kalau memang jalan biasa kita nggak pakai ini, tapi kalau pas mendaki ini ukurannya kalau kita mencari ASX itu pas kita jatuh gini ukurannya ke mata kaki, itu ukuran yang pantas untuk yang orang-orang yang mencari kapal es. Jadi pada saat kita mendaki ini berarti kita lebih, ini kan jalannya seperti ini medannya, nah, tetap jalan gitu ke atas. Ini yang aku pakai sebagai pengganti walking pole. Oke, apa lagi ya? Udah gitu aja kayaknya. Hal-hal yang aku perlu ungkapan sebagai pakaian aku pada saat hiking, pada saat jalan di daerah dingin yang bersalju. Nah, ini dia setelah aku pakai base layernya. Base layernya juga punya thumb loop, jadi bisa seperti ini, ya. Base layer atas, aku nggak bisa nunjukin kalian base layer karena ini bagian dari aurat. Ya oke, aurat segini, tapi kata auratnya kan harus longgar, tidak bisa menunjukkan lekuk. Itu aja. Sedikit pesan, hijab adalah menutupin lekuk, bukan menutupi kulit. Kalau ya dua-duanya, kalau menutupi kulit tapi nggak menutupi lekuk, sama aja, itu bukan hijab namanya. Karena yang tidak boleh dilihat itu adalah lekuknya. Jadi aku sengaja aurat laki-laki dari sini ke bawah, yaitu aku pakai yang longgar aja. Tapi di dalamnya ada base layer yang sama bahan dengan ini. Ini base layer aku. Kemudian kita akan pakai medium layernya. Dan ini dia setelah aku pakai medium layer.
Jadi ini celananya medium layer. Ini juga bisa dipakai medium layer, tapi anggap aja ini insulasi ya, insulation. Kemudian setelah ini, oh ya, aku tadi itu lupa ada dua hal lagi kalau nggak salah yang aku lupa untuk singgung. Mana dia? Oke. Ini neck gaiter. Jadi gunanya untuk melindungi leher. Oke, kalian bisa pakai buff ya, tapi ini dari Polartec dan lebih leluasa untuk bergerak. Tidak sekencang, seketat buff. By the way, buff itu nama merek loh, bukan nama barang. Oke, dan satu lagi itu ada yang lupa tadi. Yang lupa tadi yaitu ini, kaos kaki aku. Kaos kaki aku ini ada dua layer. Yang satu dari Injinji ya. Yang bagian dalam itu base layernya ada yang pakai jempol ya. Kemudian setelah ini dipakai lagi di luarnya. Ini memang untuk hiking. Jadi dua layer untuk kaos kaki. Oke. Nah, demikian. Ini adalah medium layer aku. Dan ini dia outer layer yang udah aku pakai. Dan perlu kalian tahu, ini udah mulai kayaknya panas di dalam, berkeringat. Seperti ini adalah velcro. Dan juga di dalamnya itu ada juga lapisan kain ya, elastane. Jadi ya itu dia. Jadi nyangkut, dijahit di bagian lengannya ini. Jadi ini menahan angin supaya nggak masuk lewat sela-sela ini. Walaupun kita bisa mengetatkannya lagi lewat velcro. Oke. Nah, sekarang sebelum kita tutup hood, kita mau pasang satu lagi. Ini dia. Aku udah pakai satu alat safety. Jadi untuk menunjukkan bahwa hoodnya ini kompatibel dengan helmet. Jadi walaupun kita udah helm dipakai, ini masih bisa ditutup. Nah, sedemikian rupa. Kemudian ini hoodnya bisa dikatakan pakai velcro. Sedemikian rupa. Ya. Itu gunanya kalau kita nggak pakai helm. Panas lumayan. Gunanya kalau nggak pakai helm, ini kan ada ini kayak semacam kawat ya. Jadi kalau kita nggak pakai helm ini, itu agak menjorok ke depan dia. Jadi untuk melindungi mungkin tempias hujan, angin segala macam untuk menerpa langsung ke wajah kita. Oke dah. Demikian dulu. Wow. Demikian dulu urusan aku tentang perlengkapan pakaian aku ya, bukan perlengkapan semuanya. Perlengkapan aku waktu hiking di daerah dingin, di udara dingin, di musim dingin. Katakanlah hiking gilis, pakaian gilis pada saat musim dingin. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care yourself and each other.